lebih mudah nanti ke depannya kita untuk memperbaiki ya badan kita dengan obatin penyakit itu. Nggak usah penyakitnya diobatin, perutnya dibenerin aja, nanti dia bener sendiri, nanti sehat sendiri. Akan membersihkan usus, dia akan membersihkan liver, dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki pencernaan, pembersih darah, dan penguat jantung untuk rematik, bahkan dia bisa juga memperbaiki autoimun juga. Jadi tubuh kita tuh kayak pohon sebenarnya. Dia butuh pupuk dan dia butuh untuk mempertahankan tanahnya. Ya. Dari mana pupuknya? Pupuknya dari mana? Semua jenis buah, semua jenis sayur, semua jenis makanan yang manis dan alami ya, itu pupuknya sebenarnya. Dan sebagian produk Allah itu pupuknya semua. Jadi kalau Anda lihat di depan nih, contoh misalkan apa ya? Nih jeruk nipis nih. Jeruk nipis ini, ibu sekalian, kalau kita bicara satu jeruk nipis saja, maka mana dia tadi? Ini nih. Satu jeruk nipis kayak begini aja, efeknya tuh banyaknya luar biasa. Apalagi jeruk ini Anda tambahkan dengan madu, Anda tambahkan dengan garam. Itu efeknya luar biasa. Ya. Apa yang terjadi? Dia akan membersihkan usus, dia akan membersihkan liver, dia akan meningkatkan sistem imun, dia akan memperbaiki pencernaan. Dalam satu jeruk ini saya katakan menang banyak kita. Tapi untuk makan ini, ketika di meja Anda tersedia jeruk nipis sama madunya, sama garamnya, dan di sebelahnya ada nasi uduk, butuh effort. Betul? Butuh effort untuk mengalihkan pandangan ke beliau ini. Maka jangan buka celah di rumah. Buka celahnya di mana? Kulkas Anda, lemari es Anda, atau mungkin lemari makanan Anda. Jangan banyak sampahnya. Paham ya maksudnya? Mie instan lah, makan makanan frozen lah, ya. Apa namanya? Frozen cilok, frozen seblak, frozen cireng gitu kan? Sekarang sudah ada kan? Ini baru satu jeruk. Belum lagi saya bicara tentang produk Allah yang lain. Nah, gitu. Jadi ada beberapa jenis produk, ya produk Allah maksudnya ya, yang ini efeknya itu luar biasa. Bisa katakan kita menang banyak lagi nih. Ya. Salah satunya mineral salt kayak begini nih. Mineral salt. Ini garam mineral. Termasuk air. Kalau Anda minum air, minumlah air mineral, jangan minum air demineral. Air demineral itu apa contohnya? RO, reverse osmosis. Itu air yang mineralnya dibuang. Gak usah sebut merek lah, nanti lihat aja sendiri mereknya apa. Kemudian apa lagi apa? Ada lagi apa? Black pepper. Black pepper nih ibu sekalian, saya lihatin satu slide-nya ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan seperti ini, produk Allah kayak begini, ini kalau dia dikombinasi dengan yang lain, dia bisa meningkatkan absorpsi atau penyerapan dari bahan yang lain. Ini black pepper. Jadi kalau Anda, ini saya ajarin rumus resep baru nih. Kalau Anda bikin kunyit ini, ya, Anda tambahkan dengan black pepper. Ini black pepper ini kan lada hitam. Maka bisa membantu penyerapan kunyitnya berkali-kali lipat. Dengan ini. Sebenarnya ada beberapa jenis tumbuhan yang kita kalau boleh saya katakan, kalau kita minum itu kita menangnya lebih banyak lagi gitu kan. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan ini nih. Pagi-pagi, ini saya ajarin resep baru, belum ada di IG. Pagi-pagi Anda minum air hangat, kemudian Anda minum squeeze lemon kayak beginilah, diperas gitu kan. Lalu Anda tambahkan madu, kalau Anda tambahkan kunyitnya, lalu Anda tambahkan black pepper. Itu udah bisa bikin apa lagi ya? Bikin ususnya kalau minum terus-menerus intak lagi nanti. Jadi yang membran dari itu akan diperbaiki lagi sama dia. Catatannya apa? Jangan masukin lagi sampahnya. Jadi bulan Ramadan nanti takjilnya masjid
Anda dan rumah Anda sudah tidak ada lagi takjil yang berbasiskan gorengan, tepung, minyak, dan gula pasir. Saran saya sih begitu. Kan judulnya mau bikin sehat badan. Makanya kemarin ada melihat postingan saya tentang resep sehat selama Ramadan itu kan 30 hari itu kan. Boleh nggak cheating? Kurang cukup apa 11 bulan cheating tiap hari? Hah? 30 hari pun dapat waktu untuk memperbaiki perut, nggak mau juga disiplin gitu kan. Udah fokus sama Quran aja lah. Cukup makan kurma 2-3 butir gitu kan nanti Ramadan itu makan minum minyak zaitun gitu segala macam gitu kan cukup sebenarnya energinya. Baru saja saya ngomong gini, mungkin dia ahli gizi. Dia nge-DM saya, tapi saya nggak balas. Itu kalau nanti makan begitu, nanti besinya gimana? Magnesiumnya gimana? Padahal, kalau boleh saya katakan, jujur saya tanya sama Anda. 11 bulan kita hidup sebelum Ramadan, kira-kira banyak makanan sehat atau enggak? Atau sampah yang masuk? Banyak sampah kan? Dikasih waktu 1 bulan untuk berpuasa. Baik, lihat di surat Al-Baqarah. Kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelumnya kita, setiap nabi-nabi itu punya syariat sendiri-sendiri. Tapi syariat puasa dari zaman nabi dulu sudah ada. Kenapa? Lah kita formatnya sama, namanya manusia. Makanya syariat puasa ini sudah Allah kasih dari zaman dahulu. Islam, ya umat Nabi SAW, dapatnya syariatnya syariat puasa Ramadan. Zaman dulu mungkin bukan Ramadan, nggak disebutkan. Tapi memang syariat puasa tuh dari dulu sudah ada. Gitu loh. Sebelum kalian itu, kata Allah, sudah kami syariatkan puasa. Kenapa? Lah Allah yang menciptakan kita. Pasti Allah maha tahu apa yang paling baik untuk badan kita. Disuruh banyak-banyak lapar, disuruh puasa, jangan sering-sering banyak makan. Sudah dicontohkan sama Nabi, nggak mau juga. Terus aku kudu piye? Basa Jawa yang ngono. Gitu ya, teman-teman sekalian ya. Jadi saya kemarin baca dapat buku lagi tuh. Buku tuh bagus sekarang oleh dokter Amerika. 2 orang dokter Amerika. Oh, nggak saya buku. Ini dia bukunya. Isi buku ini sebenarnya dia ngasih tahu puasa 2 kali seminggu tuh bagus, puasa Daud itu bagus dalam bahasanya dia, coba, Masya Allah. Dan mereka ini di Amerika bikin klinik berpuasa. Sayangnya umat Islam zaman sekarang males puasa, butuh effort yang luar biasa kalau seandainya sudah ada masakan yang enak tersaji di meja Anda, betul? Tapi kalau Anda bisa, you can skip over that, Anda bisa ngelewatin itu, great. Makanya saya sekarang, saya suka durian. Kalau dulu, long time ago. Kalau saya makan durian tuh bisa 2-3 buah durian. Ngeri, ya. Tapi nggak masalah, karena memang untuk kapasitas badan saya tuh masih memungkinkan dicerna. Tapi sekarang kalau saya pulang ke kampung ya, ke tempat orang tua saya tetap makan durian, tapi saya akan memaksakan diri saya untuk hanya makan 2-3 butir saja. Saya paksain. Setiap Anda di sini punya kelemahan masing-masing dalam bidang makanan. Betul? Ada teman saya, subhanallah, saya pernah cerita tuh kan, dia kalau ketemu pastel, batal puasanya, Bu. Gak bisa nahan lihat pastel. Serius. Kayak apa ya, subhanallah gitu kan. Pokoknya ngelihat sesuatu tuh makanan gitu kan, kayaknya kita diberikan godaannya di situ sebenarnya. Ada orang yang godaannya makan pempek. Lihat pempek itu, Allahu Akbar. Dia bisa bertahan berapa menit untuk makan pempek sehabisnya gitu kan. Gak kenyang-kenyang. Ada orang yang ngelihat bakso tuh berbinar-binar matanya. Seperti itu. Jadi setiap kita ini punya kelemahan sih. Kalau Anda bisa mengalahkan rasa atau kelemahan itu, great. Gitu ya. Saya suka pempek, saya suka bakso. Mau makan-makan itu, apalagi ya di keluarga saya itu
Ibu saya tuh kalau dulu zaman-zaman kita kecil suka banget bikin chai. Chai itu teh susu. Teh susu tuh, ya Allah kalian. Teh susu tuh teh dikasih susu, susunya full milk coba. Dikasih apa lagi? Gula. Kacau perutnya sebenarnya. Ya. Akhirnya saya sekarang udah biasa kalau saya pulang, biasa ibu udah tahu tuh, dia nggak minum teh susu. Minum untuk menghormati ibu. Kalau dia bikin, itu aja. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim sama Bismillahirrahmanirrahim ya duru ma'asmi syai'un fil ardi wa bismillah. Supaya tidak berbahaya. Ya, itu. Dan tepung itu memang luar biasa. Saya juga kelemahan saya di tepung. Ya. Judulnya tuh kalau ya makannya lah makanan Timur Tengah Mediterania itu kan berbasiskan banyak tepung ya. Teman gandum zaman dulu dan whole grain zaman sekarang ke tepung. Tepung tuh gluten semua sebagian besar isinya. Nabi makan sarit. Jadi salah satu kegemaran Nabi nanti ibu-ibu bisa bikin di bulan Ramadan. Nabi itu suka banget dengan sarit. Sarit itu roti gandum yang dicelupkan pakai kuah kari. Nabi suka itu. Ya, jadi roti gandum nanti dikasih di atasnya tuh kuah karinya sama dagingnya. Itu enak-enak banget tuh. Dan itu tinggi serat sebenarnya. Dagingnya apa? Kalau bisa mah daging kambing. Nah, makanya ya kalau kita sudah ngerti konsep ini maka sebenarnya akan lebih mudah nanti ke depannya kita untuk memperbaiki ya badan kita dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki pola yang ada pada perut kita. Baik, kita sekarang bahas yang lain, bahas selanjutnya, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita bicara spices saja, ya, ini ada mineral salt, kemudian black pepper tadi ada black pepper, kemudian lagi turmeric ini kan apa kunyit ya, kemudian lagi namanya garlic. Garlic ini, gue bela-belain beli buat lupa deh. Karena kalau digini Anda langsung kecatat di otak visualnya. Ini garlic, bawang putih. Bawang tumbuhnya di mana? Di bawah tanah. Jadi waktu saya baca buku ini ternyata memang semua jenis bawang, ya, terutama bawang putih itu dia selain sebagai pengencer darah, dia juga anti kanker. Bawang putih. Bau bawang. Ya. Dan semua yang berbau seperti ini, seperti beliau ini, dan seperti ini, maka dia akan bekerja di darah sama di jantung. Contohnya ini nih. Ini namanya rosemary. Tahu rosemary ya? Rosemary ini, ibu sekalian kalau dicium baunya kan ada bau khas. Kalau dia memiliki bau khas, maka dia akan bekerjanya sebagian besar di darah sama di jantung. Baunya khas. Ya, termasuk onion ini kan kalau Anda lihat Anda potong ini, ya, dia bentuknya itu kan kayak lapisan-lapisan sel dan khususnya pembuluh darah gitu kan. Bawang merah tuh. Ya, makanya dokter-dokter jantung biasanya kalau dia mau kasih obat pengencer darah, dia akan tanya dulu, Anda konsumsi ini enggak? Jadi obat pengencer darah itu sebenarnya kalau boleh saya katakan ya bisa jadi turunannya dibuat dari ini. Turunan sintetiknya ya. Jadi bawang putih itu dia bawang putih, bawang merah, bawang bombay ya atau bawang dayak itu punya peran sebagai apa? Sebagai blood cleaner kalau saya bilang, pembersih darah dan penguat jantung. Catatannya apa? Catatannya jangan berlebihan. Dan cara paling gampang untuk kita makan kayak beginian tanpa kita perlu hitung berapa gram adalah kembalikan kepada penguasa dapur. Ibu-ibu tidak pernah menghitung berapa gram bawang yang Anda masukkan ke makanan Anda. Betul? Anda pakai feeling so strong. Ya, sehingga nanti kalau bikin sup, ya, kalau Anda bikin sup, bikin makanan-makanan apa gitu, sebenarnya Anda sedang makan pengencer darah. Maksudnya?
Apalagi yang dimakan itu punya manfaat yang lebih. Tumben hari ini saya ngomong yang pelan ya. Baru sadar. Perannya apa? Baik, kita lihat di depan. Kita tadi sudah selesai belum ini? Nah nih, garik sudah ya. Kemudian masuk ke cinnamon. Cinnamon itu kayu manis. Saya nggak bawa contohnya, barangnya. Kalau Anda rebus kayu manis, ya, sama Anda jadikan kayu manisnya sebagai infus water atau air nano, saya lebih milih Anda jadikan sebagai infus water aja. Kalau boleh saya katakan sekarang ini ya, saya kalau lihat dari wajah-wajah Anda, sebagian besar masalahnya ada di ginjal. Tahu dari mana? Rahasia. Enggak lah, nggak rahasia. Tanda di sini. Ada hitam, ada bengkak, ada kantung matanya, itu tanda di ginjalnya masalah. Jangan kau dusta tentang wajahmu, karena aku tahu isi perutmu. Caranya gimana benerinnya? Direndam aja kayu manis setiap hari. Kayunya. Kayu manis. Batang kayu manis itu, air 600 mili, Anda cemplungin dalam air, ya 1-2 batang lah, nggak usah banyak-banyak, lagi-lagi pakai feeling. Ya, tidak mungkin juga kita masukkan dalam 100 mili itu setengah kilo kayu manis kan. Paling 2, gitu loh. Kadang-kadang saya tuh, ada ibu-ibu, mbak-mbak tanya gitu, Dok, kalau begini gimana? Tenang aja, kita tuh udah dibeli intuisi sama Allah. Gak ada ceritanya. Jadi manusia itu sudah di set up untuk jangan berlebihan. Makanan pun sama. Makanya Nabi memberikan petunjuk kepada kita. Makan pun juga sama. Makannya orang mukmin itu cukup untuk 7 usus. Makan orang kafir untuk 1 orang. Makanya satu makanan kita itu bisa untuk ber7 orang sebenarnya. Karena berkah makanannya. Dan kalaulah Anda, kata Nabi SAW, mau makan lagi, maka sisihkan perut itu untuk jangan berlebihan. Sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Kan gitu hadisnya. Jadi, lagi sampaikan, kita tidak makan untuk kenyang. Kita tidak makan untuk kenyang. Jadi mulai sekarang ubah polanya. Cukup makan itu untuk apa? Untuk beribadah, cari nafkah. Udah selesai. Nanti sehat sendiri. Apalagi ya, Anda menggunakan tanda kutip toolsnya yang terbaik dari Allah. Nanti saya kasih tahu apa. Nah itu cinnamon ya. Karena lagi itu mustard seed. Ya ini salah satu yang juga bagus kalau Anda dapatkan. Ya, biji mustard. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Enggak ada ya. Nah lalu kita lihat tanda-tanda Allah yang lain. Apa tuh tanda-tandanya? Yang pertama ada beberapa jenis jamur-jamuran. Yang ini kalau Anda makan lagi Anda menang banyak. Menang banyak lagi. Dan menariknya jamur-jamur itu, Ibu sekalian, itu kemampuan mereka untuk mengikat logam berat. Jadi nanti, kayak begini nih, saya baru beli kemarin di supermarket. Ini kan jamur nih. Anda bikin masak ini, macam-macam kan jamur semua nih. Anda masak ini, campur bawang putih, campur bawang merah, campur black pepper, Anda sudah makan makanan anti kanker. Masya Allah kan. Jadi ngobatin penyakit itu nggak usah penyakitnya diobatin, perutnya dibenerin aja, nanti bener sendiri. Karena toolsnya ada di sana. 70% imunitas kita ada di situ. Ya, jadi kalau saya biasanya memang seperti itu polanya. Kalau ada orang yang konsul ya, kalau sempat saya balas gitu, saya katakan ini dibenerin bener. Jadi dia sembuh dengan sendiri. Kenapa? Saya mengutilisasi badannya kita. Badan kita nih diutilisasi aja, digunakan seoptimal mungkin. Apalagi ya, nanti ada slide-nya saya tunjukkan. Kalau Anda ngerti slide ini, maka mulai besok mungkin Anda akan lebih banyak tidak makannya daripada makannya. Saya tunjukin slide-nya. Ya. Ini jamur. Jamur itu sumber besi, sumber omega 3, sumber protein, sumber anti peradangan, sumber antiviral, sumber antibakteri. Dia bisa berperan, beberapa jenis jamur itu bisa berperan juga untuk rematik. Bahkan dia bisa juga memperbaiki autoimun, coba hanya pada ini doang. Jamur. Apa jamurnya? Yang jamur yang tumbuh ya, bukan jamur di badan. Itu panu namanya.
Yang beribadah namanya panu. Jadi panu itu adalah merupakan tanda juga nggak? Tanda pencernaannya bermasalah. Ya.